Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan juga kelompok saya akan mempresentasikan tentang integrasi nasional dalam mata pelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pembimbing yaitu Pak Agung. Saya Ferry Juanda Nuswantoro dan juga teman saya ada dua yaitu Batia Nur Khalefa dan juga Tasya Nur Madinah. Untuk yang pertama yaitu definisi integrasi nasional yang akan dijelaskan oleh Batia. Monggo Mbak Batia. Integrasi nasional. Yang pertama yaitu secara antropologi. Integrasi nasional berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Secara politis, integrasi nasional berarti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin integrate yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologis integrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan nasional atau nation berarti bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Nah, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Definisi integrasi nasional menurut Dr. Andas Nasruddin Syamsuddin bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Definisi integrasi nasional menurut Howard Boykin bahwa integrasi nasional merupakan penyatuan bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan seluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Menurut Myron Weiner, integrasi nasional merupakan proses dari bermacam kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu wilayah dalam membentuk identitas nasional. Menurut Cisojati Jiwandono, integrasi nasional merupakan cara bagaimana kelestarian dalam persatuan nasional dalam arti yang luas bisa didamaikan dengan hak dalam menentukan nasib sendiri. Menurut Safroddin Bahar, integrasi nasional mempunyai arti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan bermacam-macam unsur bangsa yang awalnya terpisah-pisah. Tujuan integrasi nasional. Nah, tujuan integrasi nasional ini ada 3. Yang pertama, yaitu membangun persatuan dan kesatuan. Tanpa upaya integrasi, tidak ada yang namanya kesatuan. Terutama di negara yang memiliki tingkat diferensial sosialnya itu amat tinggi, seperti Indonesia. Bahasa kita yang berbeda-beda itu perlu diintegrasikan dengan pengakuan perbedaan bahasa dan membentuk bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu menguatkan identitas nasional. Identitas yang sudah dimiliki bersama tidak menutup kemungkinan luntur kembali. Integrasi nasional mampu menjadi perekat identitas bersama dan bahkan memperkuatnya. Misalnya, makanan rendang. Nah, makanan rendang ini bukan makanan khas orang Jawa, tetapi orang Jawa itu boleh membanggakan rendang sebagai makanan khas negaranya karena ada yang namanya integrasi nasional. Yang ketiga, yaitu membangun kedaulatan bangsa. Integrasi sebagai sebuah bangsa yang utuh merupakan fondasi menciptakan bangsa yang berdaulat. Kita bisa menjadi bangsa yang berdaulat pangan
jika bangsa ini dikelola secara serius, misalnya wilayah penghasil pangan memasok kebutuhan pangan nasional, itu tidak berorientasi memproduksi yang lain. Wilayah penghasil bumi lain memasok bagiannya, maka sebuah bangsa akan mampu mencakupi kebutuhannya sendiri, kalaupun impor hanya perintilan saja. Yang selanjutnya yaitu konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional itu terbagi secara vertikal dan juga secara horizontal. Yaitu yang secara vertikal mencangkup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencangkup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi dari yang ada di atas sampai yang di bawah itu namanya vertikal. Nah, sedangkan konsep integrasi nasional secara horizontal itu mencangkup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya itu cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meskipun masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Gitu kalau horizontal. Jenis-jenis integrasi nasional. Nah, jenis-jenis integrasi nasional menurut Miron Weiner dalam bukunya yang berjudul Ramlan Surbakti pada tahun 2010 dijelaskan bahwa integrasi nasional dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa yaitu proses penyatuan sosial dan budaya yang mempresentasikan identitas nasional. Sebagai contoh, batik adalah budaya tak benda yang menjadi identitas bersama bangsa Indonesia. Kita bisa saja dilahirkan di kampung yang tidak kenal dengan batik atau tidak punya tradisi membatik. Tetapi selama kita lahir dan menjadi warga Indonesia, batik menjadi bagian dari identitas kita sebagai warga negara. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah yaitu proses penyatuan teritorial atau geografis dengan batas-batas yang konkret dan spesifik. Misalnya, wilayah perairan Natuna yang masuk wilayah Indonesia dan mendapat pengakuan dari PBB, maka terjadi integrasi wilayah Natuna dan Indonesia. Jenis integrasi nasional yang ketiga, yaitu integrasi nilai, merupakan pencapaian konsensus atau kesepakatan bersama di masyarakat tentang mana yang baik dan yang buruk, baik melalui musyawarah atau terbentuk sendiri oleh sejarah. Integrasi wilayah yaitu penyatuan kesepahaman kepentingan antara pemerintah dan rakyat. Yang kelima, integrasi tingkah laku, yaitu pelaku sosial yang dilakukan dengan pertimbangan agar diterima oleh masyarakat. Aspek integrasi nasional. Integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik ada 2 dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal menyangkut hubungan antara elit politik dengan massa pengikut maupun antara penguasa dan rakyat. Hal ini guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Jadi dari atas sampai bawah itu namanya vertikal. Sedangkan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat. Jadi horizontal gitu. Integrasi politik itu dibagi menjadi 2, itu berdasarkan grafiknya, dimensi vertikal dan juga dimensi horizontal, seperti itu. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi yaitu terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan masyarakat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan hambatan-hambatan antara daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya. Contohnya, peraturan, norma, prosedur, atau pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi.
Integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lainnya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu dari kelompok-kelompok sosial budaya dalam masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Tantangan dan upaya mewujudkan integrasi nasional. Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama, maraknya tindakan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan. Yang kedua, yaitu percobaan invasi asing yang ingin menguasai Indonesia, baik dari segi sumber daya alam maupun lainnya. Yang ketiga, yaitu maraknya tindakan kriminalitas dan kehidupan masyarakat. Yang keempat, sistem pendidikan nasional yang tidak merata juga tidak memadai. Jadi di Jawa pendidikannya itu maju sekali, tapi di daerah pedalaman seperti Papua itu pelosok-pelosok tidak diperhatikan, itu jangan. Kemajuan komunikasi dan transportasi yang memengaruhi kehidupan maupun mobilitas masyarakat. Yang terakhir, adanya birokrasi sipil dan militer. Berikut adalah upaya-upaya mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama, menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah belahan dari ancaman luar. Yang ketiga, penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa. Yang keempat, menumpaskan setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Dan yang terakhir, membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI, dan Polri dalam memerangi separatis. Faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, yaitu perasaan senasib dan seperjuangan. Faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah muncul saat masa penjajah, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi dengan keinginan yang sama, tanpa mempedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, yaitu keinginan untuk bersatu. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat seperjuangan yang sama, sesuai cita-cita nasional. Yang ketiga, yaitu rasa cinta tanah air. Adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, hal itu dibuktikan saat masa seperjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Yang keempat, yaitu wujud ideologi nasional. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama lewat ideologi Pancasila Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, yaitu budaya gotong royong. Faktor pembentuk integrasi nasional bisa timbul adalah adanya budaya gotong royong. Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-menurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Yang keenam, yaitu antisipasi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia. Yang
Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat integrasi nasional, integritas nasional. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia beraneka ragam, sehingga itu memunculkan peluang untuk menghambat integrasi nasional. Yang kedua yaitu wilayah Indonesia yang luas. Yang ketiga kuatnya paham etnosentrisme. Yang keempat tidak meratanya pembangunan. Dan yang kelima yaitu budaya asli mulai tergerus. Contoh wujud integrasi nasional. A. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di Jakarta oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah terdapat anjungan dari semua provinsi di Indonesia, atau waktu itu ada 27 provinsi. Setiap anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil budaya di provinsi itu sendiri. Misalnya, ada tarian daerah, alat musik khas daerah, dan sebagainya. Yang B. Sikap toleransi antar umat beragama. Walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga, atau saudara kita harus saling menghormati. C. Sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain, misalnya masyarakat Jawa atau Sumatera belajar menari legong yang merupakan salah satu tarian adat Bali. Selain anjungan dari semua provinsi di Indonesia, di dalam Komplek Taman Mini Indonesia Indah juga terdapat bangunan tempat ibadah dari agama-agama yang resmi di Indonesia, yaitu masjid untuk agama Islam, gereja untuk agama Kristen dan Katolik, pura untuk agama Hindu, dan wihara untuk agama Buddha. Syarat integrasi nasional. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Nomor 1, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua yaitu terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga yaitu norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Jika itu semua telah terpenuhi, maka integrasi nasional itu akan berhasil di suatu negara. Ya, cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurangnya dari kelompok kami semua, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.